Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Rabbuna jalla jalaluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى matla'il fajr. Alhamdulillah, ikhwani kaum muslimin muslimat, as-shaimin as-shaimat yang diberkahi dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah ba'da subuh di 15 Ramadan, pertengahan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ilmu yang mulia. Kita berharap majelis ini mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab untuk kita menambah ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita membangun amal-amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asatidzah dan jamaah yang berbahagia, tema kita pagi hari ini adalah di antara tema inti dari bulan suci Ramadan, yaitu mempersiapkan diri untuk menggapai keutamaan dan kebaikan yang Allah janjikan di malam Lailatul Qadar. Asatidzah yang mulia, menarik di awal-awal Ramadan. Sejak awal-awal Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umatnya berkaitan dengan Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar ini dijadwalkan, ya, dikabarkan akan tiba di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tapi sejak kedatangan bulan Ramadan, ya, Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat kala itu dalam hadis beliau, atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maraddatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim. Silsilah dari hadis tadi menggambarkan tentang kabar gembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Ya, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, diwajibkan atas kalian puasa di dalamnya. Kemudian pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Masih lanjutan dari tabasyir, ya, kabar gembira di awal Ramadan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki satu malam pada malam-malam Ramadan yang nilai ibadah di dalamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis tadi? Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang, siapa yang diharamkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sungguh dia telah diharamkan dari mendapatkan kebaikan yang banyak. Artinya dia betul-betul tidak diberikan taufik untuk mendapatkan malam kemuliaan tersebut, dan dia tidak mendapatkan bagian dari kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Wal'iyazubillah. Maka di sini menjadi penting jemaah sekalian
Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita sejak awal tibanya Ramadan bahwa nanti ada satu malam Lailatul Qadar, maka seharusnya kita senantiasa bersiap dan mengingatkan diri kita agar bisa memaksimalkan diri dalam taharri Lailatul Qadar, mencari malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, bersama kita pada kesempatan kali ini sebuah kitab yang juga membahas Lailatul Qadar, dimulai dari keutamaannya, malam apa itu, kemudian tanda-tandanya, dan tips-tips agar kaum muslimin bisa mendapatkan menggapai malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatu yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal Ibn Said Salim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, Sahihu Fiqh Sunnah ini ya mirip-mirip dengan kitab Said Sabiq Fiqh Sunnah. Ya, hanya saja ditambah Sahih Fiqh Sunnah karena beliau berharap dan menyusun kitab ini dalil-dalil yang ada di dalamnya adalah dalil-dalil yang benar-benar sahih. Nah, tidak ada atau sedikit perbedaan di kalangan para ahli hadis tentang kesahihannya. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala, beliau memulai dengan keutamaan Lailatul Qadar, merangkum dari ayat yang kita bacakan di muqaddimah tadi di surat Al-Qadar, bahwa wa qad intazamat hadhihi surah al-karimah jamilata fadail li hadhihi al-lailah atau jumlata fadail li hadhihi al-lailah, bahwa surat Al-Qadar telah merangkum beberapa keutamaan dari Lailatul Qadar ini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala azzama sya'naha bi dzikriha bi qawlihi wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Di antara uslub metode dalam bahasa Arab untuk mengagungkan sesuatu, diulang-ulang pertanyaannya. Misalnya al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Ini bentuk pengulangan sebagai uslub di dalam al-lughah al-arabiyah sebagai bentuk pengagungan. Sama dengan surat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Pertanyaannya diangkat untuk menambah rasa penasaran dan keinginan tahuan kita. Malam apa al-qadar itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini adalah keutamaan berikutnya, bahwa malam Lailatul Qadar itu nilainya ya lebih baik. Khairun itu artinya lebih baik, bukan sama dengan. Jadi agak keliru kalau ada orang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Bukan sama dengan, lebih baik. Ya. Lebih baik. Kita tidak tahu lebih baiknya seperti apa. Tapi dia tidak sama. Ya, ada perbedaan ya antara sama dengan lebih baik. Ya, ada nilai lebih pada kalimat lebih baik. Dan itu dimiliki oleh Lailatul Qadar. Nah, lebih baik daripada 1000 bulan, kalau kita genapkan bilangannya itu sekitar 82, sekian tahun. Kita bulatkan menjadi 83 tahun. Masya Allah. Siapa di antara kita yang usianya sekarang 83? Ya, mungkin ada ya dari jamaah, pemirsa Al-Ma'arij dan Dakwah Center Ulul Albab. Kalau usia kita 83 tahun, kita lihat berapa tahun kita gunakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 83 tahun itu. Atau bisakah kita pastikan selama hidup 83 tahun itu tidak ada kemaksiatan yang kita lakukan? Agak berat tentunya. Nah, di sini jamaah subuh yang mulia tergambar kemuliaan Lailatul Qadar itu. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun yang dipenuhi dengan ibadah dan ketaatan. Nah, umur umat Nabi Muhammad kan digambarkan 60 tahunan. Ya, kalau sudah lebih itu Masya Allah. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang dipanjangkan usianya dan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Dan itu adalah orang terbaik.
di antara orang terbaik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebaliknya orang yang buruk adalah orang yang Allah panjangkan usianya tapi dia penuhi dengan kemaksiatan. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian di antara keutamaan berikutnya dari malam Lailatul Qadar adalah annal malaikata tatanazzalu fi hadhil lail. Nah, bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tatanazzal. Ini berbeda dengan nazala yanzil. Ya. Kalau nazala turun satu kali, blek. Tapi tatanazzal itu turunnya terus menerus, tidak putus-putus. Ya. Turun yang banyak dan memenuhi dunia ini. Makanya di antara keutamaan berikutnya dari Lailatul Qadar adalah bumi pada malam itu, jamaah yang mulia, merasakan keistimewaan berupa ketenangan yang luar biasa disebabkan karena turunnya malaikat-malaikat yang merupakan makhluk terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kategori apa? Tidak pernah bermaksiat. Masya Allah. Kita bayangkan ya, kalau rumah kita, Pak, Ibu, kita bayangkan rumah kita didatangi para penghafal Quran. Senang atau tidak, Pak? Indah pemandangannya ya. Bayangkan rumah kita didatangi 100 penghafal Al-Quran. Masya Allah. Semuanya mengaji di rumah kita. Masya Allah. Dan kita berbahagia. Ya. Tapi coba bayangkan. Dan semoga tidak terjadi. Rumah kita, Bu, didatangi para pemabuk. Didatangi para penjahat. La haula wala quwata illa billah. Berbeda kan? Begitu juga malam itu Lailatul Qadar. Bumi ini dipenuhi oleh tatanazzalul malaikah. Malaikat turun memenuhi bumi. Malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak pernah membelok dari perintah yang Allah tetapkan. Makhluk-makhluk mulia itu yang memenuhi malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ditambah lagi dengan warruh. Malaikatnya sudah Masya Allah luar biasa. Ternyata tidak cukup. Jibril alaihi salam yang membawa Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan juga turun bersama rombongan malaikat pada malam Lailatul Qadar. Ini juga menambah faedah berikutnya, yaitu keutamaan Jibril. Semestinya Jibril tidak perlu disebutkan secara khusus karena dia masuk dalam malaikat. Tanazzalul malaikah, tanazzalul malaikah, malaikat turun, Jibril sudah masuk. Tapi malaikat disebutkan secara umum, kemudian ada zikrul khas ba'dal 'am. Ya. Jibril disebutkan secara khusus setelah disebutkan yang umum tadi, menggambarkan bahwa malaikat Jibril memiliki keistimewaan tersendiri. Panglimanya, komandannya malaikat juga turun membersamai makhluk yang mulia. Masya Allah. Kemudian kita akan merasakan apa? Kita akan merasakan ketenangan ya pada malam tersebut. Ada keselamatan pada malam tersebut. Sampai kapan? Sampai terbitnya al-fajar, sampai tiba waktu al-fajar. Nah, keutamaan-keutamaan ini adalah bagian kecil yang bisa kita sebutkan dan masih banyak jamaah sekalian. Silahkan kita tadabburi dan kita maksimalkan. Kita gali lebih dalam apa-apa saja keutamaan dari Lailatul Qadar. Tentunya ya, keutamaan berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin ketika ada hamba-hambanya yang beribadah, memaksimalkan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan berharap pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengampunkan dosa-dosanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan ihtisab, Allah pasti mengampunkan dosanya yang telah lalu. Dan siapa pula yang mendirikan, menegakkan Lailatul Qadar dengan ibadah dan mengharap pahala karena keimanan,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala menggambarkan wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi lailatul qadri ikhtilafan katsira wa tahassala lana min madzahibihim fi dzalika akthar min 40 qawlan. Nah, berkaitan dengan Lailatul Qadar, para ulama sepakat bahwa dia berada pada bulan suci Ramadan berdasarkan dalil yang telah kita bacakan sebelumnya. Nah, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Ramadan. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan para ulama berbeda pendapat tentang kapan dia malam itu. Kapan malam Lailatul Qadar. Pada hari keberapa, pada malam keberapa. Perbedaan itu sampai pada angka 40 qaulan, 40 pendapat. Masya Allah. Nah, artinya apa? Ini pembahasan yang sangat luas. Nah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dan menginformasikan kepada kita, dan ini menjadi pilihan dari banyak ulama kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Fabtaghuha fil ashril awakhir." Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Nah, kemudian lebih banyak lagi pendapat yang menguatkan bahwa 10 malam terakhir di malam-malam ganjilnya. Taharru Lailatul Qadar fil witr minal ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di malam-malam ganjilnya. Nah, ini juga hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadar ini disembunyikan, dirahasiakan tibanya. Kaidahnya adalah kita harus yakin bahwa dia ada. Lailatul Qadar itu pasti ada setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Hanya saja dirahasiakan di malam ke-20, malam 21, malam 22, 23, 25, 27, 29 atau malam terakhir di malam ke-30 sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Di antaranya adalah agar kita bersungguh-sungguh di semua waktu, tidak ada yang kita sisa. Dalam bahasa sederhana kita, disapu bersih, disapu rata 10 malam terakhir itu untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita. Karena khawatir kalau diinformasikan Lailatul Qadar malam ini malam ke-25 ya. Nah, sudah orang bersantai-santai di malam-malam sebelumnya dan di malam-malam setelahnya. Padahal kita itu beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk Lailatul Qadar. Kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap pahala dan keutamaan Lailatul Qadar tersebut berlandaskan keimanan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menggapai, bagaimana cara kita mendapatkan keutamaan tersebut. Kaifa yataharral muslimu lailatul qadar? Bagaimana mestinya seorang muslim mempersiapkan dirinya berlelah-lelah menggapai Lailatul Qadar itu. Qala al-muallif rahimahullahu taala, hadhihi lailatul mubarakatu man hurimaha faqad hurimal khairul katsir. Malam yang penuh berkah ini, kalau seseorang dilalaikan, diharamkan, tidak mendapatkan malam tersebut, sungguh dia telah diharamkan dari mendapatkan kebaikan yang banyak. Wala yuhramu khairuha illa mahrum. Tidak dihalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar kecuali orang yang betul-betul tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallallahu taala as-salamah wal afiyah. Naam. Lidzalika yanbaghi lil muslim al-haris ala ta'atillahi ta'ala an yuhyiha imanan wa tama'an fi ajriha al-'azim. Maka hendaknya seorang muslim yang punya semangat tinggi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam-malam tersebut
Ya. Dan tentunya menghidupkan dengan penuh keimanan dan berharap rakus terhadap pahala yang Allah janjikan. Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah, pernah menggambarkan kepada kita berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW di 10 terakhir Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairiha. Dulu Nabi SAW kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau bersungguh-sungguh dengan bentuk kesungguhan yang belum pernah beliau lakukan di hari-hari sebelumnya. Masya Allah. Dalam kesempatan yang lain juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan kepada kita, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah tiba 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikatan sarung. Ini sebuah kiasan ya, dan hissi juga. Dikencangkan sarungnya, dikencangkan ikat pinggangnya, artinya apa? Bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan juga menjadi alamat beliau meninggalkan istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya. Masya Allah. Bagaimana menghidupkan malam? Dengan ibadah tentunya. Tidak asyik dengan tidur-tidur panjang kita. Sudah cukup 11 bulan kita tidur malam, 10 terakhir Ramadan kita maksimalkan. Tetap ada tidurnya, tapi tidurnya dengan niat untuk lebih kuat ketika terbangun dan terjaga dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ketiga yang dilakukan Nabi SAW adalah aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kencangkan ikat pinggang, kencangkan sarung, jauhi istri, ya. Kemudian hidupkan malam-malam dan bangunkan keluarga. Masya Allah. Beginilah metode yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ada hikmah jamaah yang mulia, dan ada kepemimpinan yang kita lihat bahwa Lailatul Qadar ini harus didapatkan dengan kepemimpinan. Ya, ada instruksi, tidak jalan sendiri-sendiri. Apa dalilnya? Sebagai pemimpin, Nabi SAW membangunkan keluarga. Kita juga sebagai pemimpin di perusahaan kita, sebagai pemimpin di unit yang kita pimpin, di sekolah yang kita pimpin, hendaknya sebagai pemimpin kita bangunkan seluruh anggota keluarga kita. Ya, keluarga dengan ikatan darah atau keluarga dengan ikatan dinas, semua keluarga besar kita. Dalam pekerjaan kita, amanah tanggung jawab kita. Lailatul Qadar ini bukan hanya untuk Pak Bos saja, bukan untuk Big Boss saja, tapi jajaran di bawahnya juga berhak. Maka sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, kita berusaha untuk membangunkan. Ya, metodenya lebih modern hari ini. Nah, metodenya lebih modern hari ini, saling mengingatkan. Ayo kita hidupkan malam-malam terakhir di 10 Ramadan untuk mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan. Nah, kemudian kita senantiasa, ini cara kedua, mengulang-ulangi jamaah sekalian bahwa betapa berhajatnya kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya dosa yang kita lakukan selama ini, dan betapa pentingnya kita terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sediakan fasilitas. Ya, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, begini. Dari satu salat ke salat berikutnya ampunan. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya ampunan. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya juga ampunan. Ini jebakan-jebakan kebaikan, jamaah yang mulia. Kita bisa tadabbur lebih dalam. Sekiranya dari jebakan-jebakan kebaikan yang Allah siapkan tadi, ternyata kita belum terampuni, kita usahakan di 10 terakhir. Allah masih berikan kesempatan kepada kita di Lailatul Qadar. Kalau seluruh malam-malam kita kemarin terlalaikan, mudah-mudahan di 10 terakhir kita bisa maksimalkan. Ini kesempatan terakhir, the last minute, ya, detik-detik terakhir kita, menit-menit terakhir kita,
untuk mendapatkan keutamaan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jamaah subuh yang mulia, Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang doa yang kita baca, yang kita munajatkan di malam Lailatul Qadar. Tentunya seluruh kebutuhan kita bisa kita mintakan kepada Allah. Tapi di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang beliau sampaikan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika beliau bertanya, Ara'aita ya Rasulullah, ara'aita in amiltu ay Lailatul Qadri ma aqulu fiha. Nah, wahai Rasulullah SAW, jika aku mendapati Lailatul Qadar, ya, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus saya katakan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kita membaca doa, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun maha pengampun, tuhibbul afwa engkau menyukai ampunan, fa'fu anni maka ampunkanlah saya, ampunkanlah dosa-dosa. Nah, ini kita hafalkan sama-sama dan sudah sering kita dengar menjelang buka puasa. Terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara alamat Lailatul Qadar, tanda-tanda Lailatul Qadar. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala, Lailatul Qadri laha au fiha Lailatul Qadri laha alamatun tu'rafu biha. Malam Lailatul Qadar memiliki tanda-tanda yang diketahui, ya. Wa min hadhil alamat ma yakunu fil lailah nafsiha. Misal, di antara tanda-tanda Lailatul Qadar ada yang dilihat pada malam harinya, yaitu ayyakunal jawu munasiban warrihu sakinatan. Fa'an ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadri lailatun samhah taliqah la harrah wa la baridah tusbihu syamsu sabihataha dha'ifatan hamra. Naam. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang indah, malam yang tenang, cerah, tidak panas dan tidak dingin. Kemudian pada pagi harinya mataharinya itu terbit dengan sinar yang lemah kemerah-merahan. Nah, ini diantara tanda-tanda Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya hasan. Nah, yang kedua adalah at-tuma'nina was-sakinah allati tanzulu biha al-malaika. Nah, ada ketenangan, ada kedamaian yang kita rasakan pada malam tersebut disebabkan karena turunnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fayahissul insanu bi tuma'ninatil qalb wa yajid min syirahis sadri wa ladzatil ibadat fi hadhihi lailah ma la yajidhu fi ghairihi. Maka pada malam tersebut kaum muslimin akan merasakan ketenangan dalam hati dan dada yang lapang dan kelezatan dalam ibadah. Perkara ini belum kita rasakan di malam-malam sebelumnya. Nah, wa qad yarahal insanu fi manamihi. Manusia juga bisa melihatnya pada mimpinya. Nah, ini pernah dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau ada yang melihat, ya orang-orang soleh di antara kita melihat Lailatul Qadar pada malam itu, maka dia bangunkan keluarganya dengan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian ada tanda-tanda yang datang setelahnya, yakni di pagi harinya, sebagaimana dalil yang kita bacakan tadi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Sabihatu lailatul qadri tatlu'u syamsu la syi'a laha ka'annaha tast hatta tartafi'a. Pagi hari yang tadi malamnya Lailatul Qadar, kita akan melihat mataharinya itu terbit tanpa sinar yang menyilaukan. Ya, sinarnya redup. Seperti tast, ya. Seperti apa ya kalau kita gambarkan? Seperti nampan, ya. Kalau kita taruh di padang pasir, ya, kecil, ya.
atau seperti cincin kita lihat. Nah, sampai dia meninggi kemudian normal kembali. Nah, ini jamaah sekalian di antara tanda-tanda yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa mendapati tanda-tanda tersebut yang syar'i tadi dan kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambih, ini paling terakhir, peringatan. Lil 'ammati haula alamati Lailatul Qadri khurafatun katsirah. Dari sebagian kaum muslimin ada yang meyakini tanda-tanda Lailatul Qadar yang sifatnya khurafat. Ya, artinya tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa i'tiqadatin fasidah. Ada juga keyakinan-keyakinan yang rusak. Di antaranya adalah anna syajara tasjudu wa annal mabani tanam. Dia melihat pada malam itu pohon-pohon sujud, tunduk semuanya. Ya, bangunan-bangunan juga tertunduk. Ya. Wa annal malihata ta'dhubu fi tilkal lailah. Nah, bahwa semua yang asin-asin akan menjadi tawar pada malam itu. Ini keyakinan yang tidak boleh kita membangun keimanan di atas. Dia pergi rasa air di laut. Wah, yang namanya air laut, biar Lailatul Qadar tetap asin, tidak mungkin menjadi apa? Menjadi tawar. Atau dia buat teh pakai garam. Dia rasa, oh, tidak ada rasa asinnya, ini Lailatul Qadar. Ini tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang disebutkan dan tersebar di sebagian kaum muslimin dan itu belum diajarkan dan dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukup dengan apa yang Nabi sampaikan dan kita bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Wallahu taala alam. Ini diantara kajian kita pada kesempatan yang mulia ini. Kita telah mengkaji keutamaan, kemudian waktunya, doa yang kita baca, tanda-tandanya dan bagaimana seorang muslim menggapainya. Nas'alullah ta'ala ayyarzuqana Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahr. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Lailatul Qadar itu datangnya semalaman penuh atau sekejap saja. Karena tidak mungkin sepanjang malam kita. Nah, menarik. Wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada ikhwah yang bertanya dan tentunya akan memberikan manfaat bagi kami pribadi dan jamaah sekalian. Di dalam bahasa Arab, dan ini pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, ada interval waktu dengan apa istilahnya? Pembagian waktu dalam bahasa Arab itu menggunakan istilah-istilah yang khusus. Misalnya waktu duha. Duha itu ketika apa? Matahari telah meninggi. Kalau diukur itu ketika para pengembala mengeluarkan ternaknya. Itu dimulai waktu duha. Sampai menjelang waktu zuhur. Al-asr. Waktu asr. Ya. Memeras keringat, beristirahat, ya, waktu memeras susu unta, kambing itu juga bagus di waktu-waktu al-asr, di waktu pagi juga ada istilah-istilah. Tapi lailah, ya, dalam bahasa Arab lailatun interval waktu yang dimulai dari terbenamnya matahari. Dari terbenamnya matahari sampai hatta matla al-fajr, sampai terbitnya fajar. Inilah interval waktu dari Lailatul Qadar. Maka kita bersungguh-sungguh dari maghrib. Nah, tadi kita katakan dan benar, tidak mungkin kita tidak tidur. Ada tidur di awal waktu, ya, setelah tarawih, tidak memperbanyak kegiatan pada malam-malam itu. Dengan niatan apa? Ketika terjaga, kita masih bisa mendapati apa? Keutamaan Lailatul Qadar. Nah, jadi Lailah di sini bermula dari maghrib, dari terbenamnya matahari sampai kata Allah Subhanahu wa taala terbitnya fajar. Jadi tidak waktu tertentu. Misalnya Allah katakan Lailatul Qadar ini jam 1.15 lah.
Tidak seperti itu. Dia sepanjang malam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Salamun. Ada keselamatan, ada kedamaian. Naam. Kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala salamun. Kebaikan tersebut sampai kapan? Hatta matla'i al-fajar. Nah, ini diantara waktu yang Allah sediakan. Jadi panjang. Nah, makanya gergetan ya bahasa kita. Allah tuh gergetan banget. Ya, Rasulullah SAW juga, kok bisa gitu loh orang terlalaikan sementara waktunya cukup panjang. Nah, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk mendapatkannya. Amin. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bijak kita cukupkan kajian kita pada subuh hari ini. Kita akhiri kajian yang mulia ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.